Dewa Perang. Bab 621. Tidak bisa pergi. Lu Shao. Li Ziran menolak secara langsung, dan bahkan membiarkan pengawal itu memukulinya. Kata Zhang Yefei. Tidak mungkin. Sebuah keganasan melintas di wajah Lu Zhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menolak ajakanku. Yang berani menolak adalah orang mati. Lu Zhan sangat marah. Pada saat ini, Zhang Dongsu kembali dengan seseorang. Semua dengan hidung biru dan wajah bengkak. Zhang Dongsu segera berlutut di depan Lu Zhan dan berteriak, "Tuan Muda Lu, Anda harus memutuskan untuk kami. Bicaralah. Ceritakan secara detail." Wajah Lu Zhan muram. "Lu Shao mengikuti perintahmu dan kami pergi untuk mengundang Li Ziran. Tapi wanita itu tidak menganggapmu serius sama sekali. Ketika aku menyebut namamu, dia bahkan menghina. Kami tidak marah, jadi kami harus melakukannya. Ada seorang pengawal di sisinya. Sangat kuat, dan mengalahkan kita semua." Zhang Dongsu menambahkan bahan bakar ke rumor dan mengatakan omong kosong. Tapi Lu Zhan tidak peduli dengan keasliannya. Yang pasti Li Ziran menolak ajakannya dan memukul seseorang. Ini memukul wajahnya. "Kalian semua sampah. Kamu bahkan tidak bisa mengundang siapapun. Apa gunanya memintamu?" Lu Zhan meraung marah. "Saya pikir masalah sepele ini tidak membutuhkan dia untuk mengambil tindakan." Keluarga Zhang Yefei ketakutan. Lu Zhan membalikkan kata-katanya dan berkata, "Namun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat saya undang." Dia memandang Zhang Yefei. "Kamu pergi dan beritahu Li Ziran bahwa dia akan datang menemuiku berlutut sebelumnya. Malam ini. Jika tidak, si Qingshan akan ini takdir mereka." Dimengerti. Segera setelah itu, Zhang Yefei datang ke rumah Zhao. Sekarang, semua orang tahu bahwa Zhang Yefei adalah boneka yang didukung oleh kekuatan itu. Melihatnya malu. "Tuan Zhang, apa yang Anda lakukan di sini?" Zhao Xuecheng bertanya dengan sopan. "Biarkan Li Ziran keluar." Zhang Yefei berkata dengan dingin. Segera, Li Ziran keluar dari dalam, diikuti oleh Wu Xiao. "Biarkan aku memberitahumu Li Ziran. Shao Lu membatasimu untuk melihatnya berlutut sebelum malam ini. Jika tidak, nasib si Qingshan tadi malam akan menjadi nasib keluarga Zhaomu." Zhang Yefei pergi dari sini setelah dia selesai berbicara. "Siapa Lu Shao? Ada apa dengan si Qingshan?" Li Ziran tampak kosong. "Iya, Ziran, kamu telah membuat bencana besar." Wu Mulan dan Zhao Jiangwo memberitahu Ratu Li apa yang terjadi. Wajahnya berubah drastis. Ternyata orang yang mengundangnya adalah keberadaan yang menakutkan. Keluarga Zhao sangat khawatir. Awalnya, untuk mencegah Li Ziran dari bahaya, Wu Xiao diundang secara khusus untuk menjadi pengawalnya. "Saya tidak berharap untuk benar-benar bersalah. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Zhao Xuecheng bertanya. Wajah Li Ziran bertekad. "Saya tidak akan pergi. Saya tidak mengenalnya. Mengapa saya harus pergi?" Wu Xiao mengangguk. "Ya, saya mendukung Nona Li. Tidak ada yang ingin menyakitinya ketika saya di sini." Zhao Jiangyi berkata, "Ziran bukanlah pertanyaan apakah kamu bisa pergi sekarang, tetapi kamu harus pergi. Tuan Muda Lu ini terlalu kuat, dan orang-orang sekuat si Qingshan dan si Ye telah terbunuh. Pergi. Kami benar-benar dalam kesulitan." Zhao Yuan buru-buru berkata, "Apakah tidak ada bahaya jika Sister ke Ziran pergi?" "Tidak, tidak. Lu Shao mengundang Ziran untuk pergi ke sana. Jika itu benar-benar berbahaya, mengapa dia harus mengirim seseorang untuk mengundangnya dan membawanya dan membunuhnya secara langsung?" "Itu saja." Xiao Ruomei menganalisis. Semua orang berpikir itu masuk akal. Wu Mulan segera membujuk, "Ziran, pergi saja. Demi keselamatan seluruh keluarga Zhao. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa." "Nenek, aku." Li Ziran ragu-ragu. "Tidak bisa pergi." Terdengar suara saat ini. Bab 622. Ingin mengundang seseorang. Dia berlutut sendiri. Ye Junlin ada di sini. Dia mencibir. Jika dia ingin mengundang seseorang, dia akan berlutut dan mengundangnya. Kata-kata Ye Junlin membangkitkan kemarahan publik. "Ye Junlin, apa yang kamu bicarakan? Berhati-hatilah untuk membiarkan Shao Lu mendengarnya, atau kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati." "Ngomong-ngomong, ada apa?" "Tidak ada alasan untuk peduli padanya. Sudah berakhir."
Wu Mulan berkata dengan keras kepada Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum. Ada apa? Apakah kita masih bermitra? Masalah ini menyangkut keselamatan Ziran. Aku pasti akan mengurusnya. Melihat Ye Junlin, Li Ziran merasa lebih nyaman. Tapi Wu Mulan segera menatap Wu Xiao. Wu Xiao, bagaimana kamu melakukan sesuatu? Apakah saya mengatakan bahwa Ye Junlin tidak akan diizinkan untuk menyentuh Ziran? Kekuatan. Wu Mulan ingin menggunakan tangan Wu Xiao untuk memberi pelajaran pada Xia Ye Junlin. Biarkan dia tidak berani memikirkan Li Ziran di masa depan. Nenek, bolehkah aku pergi? Jangan mempermalukan King's Landing. Li Ziran setuju. Wu Mulan menyerah begitu saja. Oke, cepat dan ikuti Wu Xiao. Beritahu aku jika ada apa-apa. Setelah keluar, tidak bisa pergi, kata Ye Junlin. Wu Xiao melirik Ye Junlin dan berkata, Nona Li, meskipun aku membencinya, tapi dia benar, aku tidak bisa pergi. Oke, aku akan mendengarkanmu. Li Ziran mengangguk. Ketiganya menemukan hotel untuk menginap. Keluarga Zhang, Lu Zhan dan yang lainnya sedang menunggu. Tuan Muda Lu, saya sudah memberitahu dia. Sekarang, bahkan jika dia tidak mau datang, keluarga Zhao akan memaksanya untuk datang. Keluarga Zhao baru saja menelepon dan mengatakan bahwa seseorang telah datang. Zhang Yefei tertawa. Lu Zhan mengangguk puas. Sepertinya keluarga Zhao tahu betapa hebatnya aku. Zhang Yefei tertawa dan berkata, LV Shao belum pernah terjadi sebelumnya tadi malam. Menakuti semua orang di Jinling. Baiklah, mari kita tunggu. Lu Zhan memejamkan mata dan beristirahat. Tidak ada yang datang pada pukul 10. Pukul 11 belum ada yang datang. Jam 12. Lu Zhan tiba-tiba membuka matanya. Bagaimana dengan orang-orang? Dia bertanya dengan dingin. Lu Shao, orang-orang belum datang. Zhang Yefei menundukkan kepalanya dan berkata. Dia mengirim seseorang ke dekatnya sekarang. Tetapi dia tidak melihat Li Ziran sama sekali. Tuan Lu, haruskah saya bertanya kepada keluarga Zhao? Zhang Yefei bertanya. Tidak perlu. Dia tidak akan datang. Lu Zhan tertawa. Zhang Yefei, Zhang Dongsu dan yang lainnya berdiri di samping mereka. Tidak berani bernapas. Jangan melihat Lu Zhan tertawa. Tapi dia sebenarnya marah. Itu setara dengan dipukul 2 kali di wajah. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Jangan anggap aku Lu Zhan sebagai manusia kan? Aku benar-benar tidak percaya. Aku tidak bisa mengundangmu. Lu Zhan tersenyum cemberut. Aku akan menyiksamu perlahan dan membiarkanmu memohon padaku. Lu Zhan tertawa. Jelas ada rencana dalam pikiran. Lagi pula, gurunya belum datang. Jadi dia bisa bermain perlahan. Sepanjang malam, keluarga Zhao mengira Li Ziran benar-benar pergi. Keesokan harinya, Li Ziran datang ke kantor dan melihat sebuah kotak hadiah. Siapa yang mengirim ini? Li Ziran bertanya. Saya tidak tahu. Saya baru saja di sini. Sekretaris itu tampak terkejut. Buka dan lihat, kata Li Ziran. Sekretaris itu agak takut karena suatu alasan dan tidak berani membukanya. Aku akan datang. Wu Xiao melangkah maju dan membuka kotak itu. Li Ziran dan sekretaris memandang mereka satu demi satu. Hai. Melihat pemandangan ini, Li Ziran dan keduanya sangat ketakutan sehingga mereka terkesiap. Wajah mereka pucat. Puff. Sekretaris kecil dengan kualitas psikologis rata-rata sangat ketakutan sehingga dia pingsan di tanah. Bab 623. Li Ziran runtuh. Tidak ada alasan lain. Ada 10 jari yang dipotong di dalam kotak. Darahnya masih basah dan berdarah. Jika kualitas psikologis Li Ziran sedikit lebih buruk, diperkirakan dia akan pingsan. Wajah Wu Xiao tenang. Jangan panik. Wu Xiao menangani kotak itu, dan kemudian mengatur sekretaris kecil itu ke rumah sakit. Tuan Li, itu jelas mereka. Wu Xiao berkata dengan wajah dingin. Dia pikir tugas perlindungan akan mudah. Saya tidak berharap ini terjadi pada hari pertama. Tapi dia juga tertarik. Kalau tidak, itu terlalu membosankan. Li, apakah itu keluarga Zhang? Haruskah saya pergi dan menyelesaikannya? Wu Xiao adalah wanita Yan Luo, dan dia tidak takut pada apapun. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Pada saat ini, telepon kantor berdering. Li Ziran terhubung. Suara seorang pria aneh datang dari ujung telepon yang lain. Apakah itu Nona Li Ziki?
Siapa Anda? Tanya Li Ziran. Nona Li, betapa pelupanya Anda. Saya mengundang Anda 2 kali kemarin, tetapi Anda lupa. Ingat, nama saya Luzan. Itu kamu. Wajah Li Ziran dingin. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menerima hadiah Nona Li? Apakah kamu menyukainya? Luzan tertawa. Apakah kamu mengancamku? Biarkan aku memberitahumu. Aku tidak takut. Li Ziran berkata dengan dingin. Nona Li sangat berani. Kamu adalah orang pertama yang berani menolakku. Aku mengaguminya. Tapi selanjutnya, aku akan memberimu hadiah setiap hari. Mari kita tunggu dan lihat. Dududu. Setelah berbicara, Luzan menutup telepon. Li Ziran menghela napas panjang lega. Dia pucat. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa Anda tidak takut. Hadiah sehari. Jari kali ini. Apa berikutnya? Lengan. Kaki. Bahkan kepala manusia. Memikirkan hal ini, Li Ziran terengah-engah, dan wajahnya pucat ketakutan. Dia sepertinya dalam masalah besar. Wu Xiao, kenapa aku tidak pergi ke rumah Zhang untuk menemuinya? Tidak masalah terus seperti ini. Li Ziran sudah tersentak. Dia takut jika terus seperti ini, dia akan mendapat masalah besar. Tuan Li tidak baik. Sesuatu terjadi. Pada saat ini, beberapa karyawan bergegas masuk dengan panik. Ada apa? Tanya Li Ziran. Seseorang baru saja mengetahui bahwa 10 jari lelaki tua di Departemen Kebersihan terputus, dan lelaki tua itu jatuh ke toilet, hanya untuk ditemukan. Apa? Boom. Pikiran Li Ziran pergi kosong. Bahkan wajah Wu Xiao berubah. Ternyata hadiahnya barusan adalah mereka telah menembus ke dalam lingkungan Li Ziran dan bisa menyerang semua orang kapan saja. Hari ini adalah Lao Zhang dari Departemen Kebersihan. Besok adalah Sekretaris Li Ziran. Dan lusa bahkan seseorang dari keluarga Zhao. Memikirkan hal ini, Li Ziran hampir pingsan. Dia bernapas berat. Pada saat ini, Wu Mulan menelepon. Ziran, bukankah kamu pergi ke rumah Zhang tadi malam? Suara Wu Mulan sedikit bingung. Nenek, aku benar-benar tidak pergi. Li Ziran menjawab dengan jujur. Oh, nak. Ini adalah bencana besar. Biarkan saya memberitahu Anda. Ke-7 atau 8 pelayan di keluarga Zhao menghilang di pagi hari. Dan mereka masih tidak dapat dihubungi. Nada bicara Wu Mulan penuh dengan kecemasan. Kamu nak, cepat cari solusi. Atau aku curiga kita akan menghilang besok. Desak Wu Mulan. Puff. Li Ziran benar-benar pingsan. Ini adalah hari pertama. Dalam beberapa hari ke depan, Anda bisa menyakiti orang-orang terdekat Anda. Apa yang harus saya lakukan? Li Ziran 2 garis air mata yang jernih menyelinap diam-diam di pipinya. Bab 624. Ribuan orang mengincar Li Ziran. Nona Li, aku akan mengurus mereka semua. Wu Xiao berkata dengan marah. Li Ziran menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka dalam kegelapan. Kita dalam terang. Wu Xiao juga merasa tidak berdaya. Serius, dia pandai dalam hal itu. Tapi konspirasi dan trik semacam ini, bermain yin, dia tidak bisa. Bagaimana ini bisa bagus? Wu Xiao juga sakit kepala. Ini hanya 1 hari. Li Ziran menenangkan emosi karyawan dan mengatur orang-orang yang terluka ke rumah sakit. Tapi dia menjadi semakin khawatir. Ini adalah ketakutan yang tidak terlihat. Anda jelas tahu bahwa akan ada bahaya. Tetapi Anda tidak dapat melakukan apapun. Tadi malam, saya tahu bahwa saya akan mendengarkan nenek saya. Jadi saya harus pergi ke rumah Zhang. Li Ziran mulai menyesalinya. Saya tidak menyangka bahwa penolakan akan menyebabkan masalah besar. Bahkan Wu Xiao menggigit bibirnya. Aku tahu itu akan terlalu cepat. Ini adalah bencana. Keluarga Zhang. Lu Shao. Sekarang keluarga Zhao dalam kekacauan. Bahkan orang-orang di grup Dongtian panik. Zhang Dongsu berkata sambil tersenyum. Luzan tersenyum. Itu benar. Li Ziran berani menolakku, kan? Aku ingin kamu hidup dalam ketakutan setiap hari. Zhang Yefei tersenyum. Berani menolak. Lu Shao. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Zhang tersenyum. Saya juga ingin tahu. Wanita seperti apa yang akan menolak saya? Tuan muda Lu. Ada foto. Silakan lihat. Zhang Dongsu segera menyerahkan beberapa foto kehidupan Li Ziran. Hah. Melihat foto kehidupan Li Ziran, mata Luzan berbinar-binar.
Sudut mulutnya berkedut, dan dia melihat foto itu dengan cermat. Tampaknya sangat tertarik. Bahkan Master Topeng Hitam dan Putih di sekitarnya terkejut. Tuan muda tidak pernah dekat dengan wanita, dan sama sekali tidak tertarik pada wanita ini. Mengapa saat ini tidak biasa? Mungkinkah Anda telah menemukan yang terbaik? Sangat cantik. Luzan bergumam pada dirinya sendiri. Sejak usia muda, guru menanamkan gagasan bahwa perempuan dan perjudian tidak boleh disentuh. Itu akan mempengaruhi pertumbuhannya. Bagaimanapun juga, dia akan menjadi seseorang yang akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Jadi selama bertahun-tahun, dia sangat ketat dalam kehidupan pribadinya. Hanya satu atau dua wanita yang pernah bertemu. Kecuali ketika Anda menemukan sesuatu yang membuat Anda sangat bersemangat. Kalau tidak, dia tidak akan menyentuhnya sama sekali. Rupanya, Li Ziran menarik hati sanubarinya. Dalam sekejap, dia mengubah rencananya. Berhenti mengintimidasi dan mengancam Li Ziran. Saya ingin memiliki dia sebagai gantinya. Melihat ekspresi Luzan, Zhang Yefei tahu apa yang akan dia lakukan. Dia segera berkata, Anda dapat yakin, Tuan Muda Lu, wanita ini pasti akan diantar ke tempat tidur Anda malam ini. Luzan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Saya benar-benar kecewa dengan ayah dan anak Anda dalam hal ini. Penting. Aku. Zhang Yefei dan Zhang Dongsu segera menundukkan kepala. Pergi. Berikan pemberitahuan ke lingkaran bawah tanah. Jika ada yang bisa mengirim Li Ziran kepadaku malam ini, 10 arena dan 2 arena tinju hitam bawah tanah akan menjadi miliknya. Luzan berkata dengan dingin. Dimengerti. Ketika pemberitahuan ini dirilis, lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi benar-benar mendidih. 10 arena dan 2 arena tinju hitam bawah tanah. Manfaat ini terlalu menarik. Jika Anda mengubah tubuh Anda bisa menjadi bos besar di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Luzan yang menutupinya sendiri. Itulah keberadaan yang bahkan si Qingshan dan si Ye bunuh sesuka hati. Untuk sementara waktu, seluruh lingkaran bawah tanah tampak meledak. Ratusan ribu orang hanya sekitar sudut. Semua orang ingin membawa Li Ziran ke Luzan secara langsung. Bagaimana Li Ziran tahu bahwa pada saat ini, ribuan orang yang putus asa di ibu kota provinsi sedang menatapnya. Bab 625. Pasukan wanita khusus terluka serius. Terutama di luar gedung kantor, banyak orang asing muncul dalam sekejap. Setiap informasi tentang Li Ziran dikendalikan dan dibagikan setiap saat. Ribuan orang mengendalikan segalanya tepat waktu. Setelah melihat efeknya, Zhang Yefei tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah betapa kuatnya Luzan. Dia dan bawahannya tidak akan pernah muncul, bahkan jika semua anggota lingkaran dapat dikirim. Identitasnya selalu menjadi misteri bagi Jinling. Menguasai. Guru mutlak. Tuan Muda Lu, saya juga menemukan bahwa meskipun Li Ziran telah menikah selama 6 tahun, dia masih sempurna. Suaminya tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Zhang Dongsu memberitahu Luzan sebuah pesan. Setelah mendengar ini, Luzan menepuk pundak Zhang Dongsu dengan keras. Yah, kabar baik. Meskipun aku tidak keberatan dia menikah, jika dia belum disentuh, itu benar-benar sempurna. Yang indah dan tak terlupakan. Malam. Dongsu, pergi dan siapkan kamarmu. Zhang Yefei segera berkata. Tuan Lu, aku berjanji akan membuatmu tak terlupakan malam ini. Hahaha. Beberapa orang tertawa. Malam tiba. Kota itu jatuh ke dalam kegelapan. Setelah Li Ziran dan Wu Xiao tiba di tempat parkir bawah tanah, tidak ada seorang pun di dalamnya, dan hawa dingin melanda, membuat orang menggigil. Wu Xiao melihat sekeliling dengan waspada, dan dia melihat jejak kelainan. Tuan Li, masuk ke mobil dulu. Wu Xiao berkata dengan dingin. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa seseorang. Li Ziran masuk ke mobil dengan patuh. Dia mendesak, Wu Xiao cepat dan masuk ke mobil. Ayo pergi dulu. Aku tidak bisa pergi. Sudah terlambat. Suara Wu Xiao baru saja jatuh. Sosok muncul ke segala arah di tempat parkir bawah tanah. Bang bang bang. Pintu mobil yang diparkir bersamaan dibuka satu persatu, dan orang-orang keluar. Dikemas padat. Setidaknya ada ratusan orang, sangat terkepung. Apa? Li Ziran ngeri. Di mana dia melihat pemandangan seperti itu? Dia mengeluarkan ponselnya dan ingin meminta bantuan. Ternyata ponsel itu tidak ada sinyal.
Pada saat ini, satu persatu Desperados ganas mendekat. Di mana Wu Xiao berdiri, dia sedingin pedang tajam. Minggir. Kita hanya perlu membawa Li Ziran pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, kata pria terkemuka itu dengan dingin. Huff, jika kamu ingin membawa Tuan Li pergi, kamu harus melewati levelku dulu. Mata Wu Xiao memancarkan cahaya dingin. Panggil aku. Pada saat itu, ratusan orang bergegas seperti air pasang. Wu Xiao menggeram pelan dan pergi menemuinya. Wu Xiao memang Yama perempuan yang membunuh musuh di medan perang. Sangat cepat. Tembakan untuk menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Dengan hanya satu benturan, selusin orang jatuh ke tanah. Wu Xiao sangat kejam dan ganas, membunuh para penguasa lingkaran bawah tanah yang tidak bisa mendekatinya. Dalam beberapa menit, Wu Xiao tiba-tiba membalikkan 50 orang di tanah. Biarkan orang lain sedikit takut padanya. Saudaraku, selama Li Ziran ditangkap, itu akan menjadi 10 bidang dan 2 bidang tinju. Semua biaya untukku. Itu hanya seorang wanita. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak akan bisa bertahan. Seseorang berteriak. Orang-orang ini bergegas ke depan seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah. Wu Xiao adalah batu sandungan di jalan mereka menuju kemakmuran, dan semua orang ingin mengalahkannya. Meskipun Wu Xiao sangat kuat, lawannya terlalu banyak. Di bawah serangan beberapa ratus orang, Wu Xiao secara bertahap tertinggal. Bang! Seseorang akhirnya menendang Wu Xiao. Wu Xiao berdiri dengan kuat, dan sudah ada puluhan luka berdarah di tubuhnya. Bunuh dia. Sekelompok orang didakwa dengan belati Senhan. Wu Xiao dalam bahaya. Li Ziran tidak punya waktu untuk menyelamatkannya, jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Bab 626. Bunuh semua orang. Boom. Tetapi pada saat kritis, angin kencang bertiup. Ternyata yang memaksa mundur dan datang untuk membunuh Wu Xiao. Bang bang bang. Sebuah suara membosankan terdengar. Lusinan orang jatuh ke tanah dalam sekejap, langsung kehilangan semua kemampuan. Bayangan gelap muncul di depan Wu Xiao dan Li Ziran. Dewa Perang Yama telah muncul. Perintah kematian yang Ye Junlin berikan padanya adalah untuk melindungi keselamatan Li Ziran, bahkan jika dia berkorban. Jadi dia akan membasmi orang-orang ini di depannya. Dewa Perang Yama pindah, berubah menjadi citah dan menyerbu ke kerumunan. Dewa Perang Yama memiliki gelar pembantaian 1000 orang. Ini adalah Dewa Perang. Para gangster di lingkaran bawah tanah di depan mereka memiliki 2 pukulan, tetapi mereka tidak cukup untuk dilihat, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan para prajurit di medan perang. Dewa Perang Yama menyerbu dan memasuki ranah siapapun. Dalam 10 menit, tanah itu penuh dengan orang. Semua berteriak dan berguling-guling. Tidak ada yang berdiri. Wu Xiao dan Li Ziran tercengang. Apakah ini terlalu kuat? Ratusan orang semua memecahkannya. Setelah Dewa Perang Yama berurusan dengan orang-orang ini, dia datang ke Wu Xiao dan berkata dalam bahasa Mandarin yang tidak fasih. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Nona Li. Setelah berbicara, Dewa Perang Yama pergi. Adapun mantan tim asli Si Qingshan, ratusan master seni bela diri Asia segera menyerah ketika mereka melihat Dewa Perang Yama. Mereka juga tidak mengharapkan yang satu ini untuk melindungi Li Ziran. Mengetahui Yama God of War secara otomatis berhenti. Itu setara dengan ribuan orang di lingkaran bawah tanah yang dirobohkan oleh Dewa Perang Yama sendirian. Inilah sebabnya Ye Junlin mengatur Yama God of War di samping Li Ziran. Li Ziran dan Wu Xiao tercengang. Li Ziran adalah yang paling terkejut. Apakah ada orang yang melindunginya? Masih begitu kuat. Aksen atau orang asing? Apa? Segera, Luzan dan yang lainnya mendapat berita itu. Pengawal di samping Li Ziran dapat membunuh ratusan orang dengan satu musuh. Semua orang yang pergi ke sana telah terbunuh. Mata Luzan hampir keluar. Semua orang terkejut. Ini setara dengan fakta bahwa lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi tersapu oleh satu orang. Zhang Dongsu segera berkata, pengawal Lu Shao Li Ziran luar biasa. Aku meremehkan Li Ziran. Tidak heran dia berani menolakku. Jadi dia memiliki kepercayaan diri. Kata Luzan. Tuan muda Lu, saya tidak memeriksanya dengan cukup hati-hati. Haruskah saya memeriksa identitas pengawal Li Ziran? Tanya Zhang Yefei. Luzan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku tidak percaya.
Tidak ada orang yang tidak bisa aku undang. Kalian berdua. Lu Zan memandangi topeng hitam dan putih itu. Tuan muda, kami di sini. Keduanya berdiri tegak. Pergi. Bawa Li Ziran kembali padaku. Siapapun yang berhenti dan bunuh siapapun. Kata Lu Zan dingin. Tuan muda berjanji untuk menyelesaikan tugas. Kus. Zhang Yefei dan yang lainnya tersentak. Apakah keduanya pergi bersama? Terlalu menakutkan. Bukan. Tembakan dua orang ini. Sudah 2 kali mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Luar biasa. Seperti sihir. Menatap seseorang dan mati. Itu akan meledak ketika Anda menyentuhnya. Siapa yang bisa menghentikan ini? Lu Zan malah tersenyum. Jinling masih memiliki orang yang begitu kuat. Aku benar-benar tidak menyangka. Tuan muda Lu, terlalu sulit bagimu untuk membiarkan kedua orang dewasa itu pergi bersama. Zhang Yefei merasakannya. Akan cukup untuk pergi sendiri. Jadi kamu tidak melakukan semuanya dengan baik. Yang aku inginkan adalah kepastian 100%. Lu Zan memelototinya. Lu Shao, Junior telah belajar. Di sisi lain, Master Topeng Hitam dan Putih segera datang keluar Zhao Family Manor. Kalau begitu bunuh semua orang di dalam. Cahaya dingin melintas di mata Tuan bertopeng putih. Bab 627. Keberadaan yang tidak bisa tersinggung. Oke. Ketika keduanya hendak masuk, ada bayangan gelap di depan mereka. 2 tepatnya. Karena ada orang lain yang bersembunyi di belakang, perlahan muncul. Di sudut mulutnya ada sebatang rokok, yang puntungnya sangat terang dalam gelap. Dia adalah Ye Junlin. Menyebar liar di wilayahku. Mencari kematian. Ye Junlin berkata lembut. Kedua Master Topeng Hitam dan Putih saling memandang dan segera bergerak. Master Topeng Putih pandai dalam kecepatan. Membunuh orang tanpa terlihat. Dan mampu menipu mata. Boom. Dia langsung muncul di depan Ye Junlin. Dan belati di tangannya tajam dan bersinar. Kecepatannya terlalu cepat. Jika ada orang lain yang hadir, dia hanya akan terlihat di mana dia berada. Bahkan, dia sudah membunuh Ye Junlin. Hei! Aura pembunuh terpancar dari belati. Master bertopeng putih yakin bahwa dia akan membunuh Ye Junlin dengan satu pukulan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada satu orang lagi di depannya, dan bayangan besar menutupi retinanya. Apa? Wajahnya berubah drastis. Seseorang bisa mengejar kecepatannya. Saat berikutnya, rasa bahaya muncul secara spontan. Bang! Dia menderita pukulan berat di dadanya. Dan organ dalamnya hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan tulangnya patah satu persatu. Seluruh orang itu terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Tembakan itu secara alami adalah Dewa Perang Yama. Master Topeng Hitam lainnya tercengang. Dia segera datang dan meninju Dewa Perang Yama dengan ganas. Tangannya penuh energi, tak tertandingi. Sebelumnya, ketika dia menyentuh meja batu dan binatang yang mati, itu akan hancur. Itu karena dia berlatih seni bela diri kuno, yang terus terang adalah Qigong. Saat tangan menyentuhnya, Qigong akan menghancurkan segalanya. Ketika disentuh oleh tangannya, Qi Jin akan menghancurkan tubuhnya. Hanya saja Dewa Perang Yama tidak menghindar sama sekali, dan dia juga meninjunya. Bang! Kedua tinju itu bersentuhan, dan terdengar suara guntur yang tumpul. Puff! Saat berikutnya, Master Topeng berpakaian hitam terbang mundur. Dan awan darah keluar dari mulutnya. Retak. Setengah dari topeng di wajahnya hancur. Melihat ini, Ye Junlin bertepuk tangan dan berkata, Ya. Itu benar untuk meninggalkanmu sejak awal. Tidak perlu merepotkan Baihu dan yang lainnya. Saya ingin melayani Dewa Perang Kunlun. Ye Junlin melangkah maju dengan Yama God of War. Yama God of War juga merobek setengah dari topeng putihnya. Kata, budak, terukir di separuh wajah mereka. Hanya ada ketakutan di mata mereka berdua saat ini. Ternyata si Qingshan benar. Memang ada seseorang di Jinling yang tidak mampu mereka singgung. Di halaman keluarga Zhang. Kedua orang dewasa itu sudah pergi begitu lama. Bukankah seharusnya ada yang salah? Zhang Yefei berkata dengan cemas. Tidak mungkin. Keduanya adalah budak tuannya. Satu telah berlatih Qigong sejak kecil. Dan yang lainnya berlatih kecepatan dengan citah. Anda tidak dapat membayangkan ranah keduanya. Mereka tidak akan pernah punya masalah. Lu Zan tersenyum bangga.
Dia membawa kedua orang ini ke Jinling karena suatu alasan. Hanya karena mereka cukup kuat. Zhang Yefei berkata dengan ketakutan. Kalau begitu aku bisa yakin. Kurasa, mereka membunuh orang. Menurut dua kepribadian mereka, keluarga Zhao pasti akan dihancurkan malam ini. Lu Zhan tersenyum. Ada api di matanya. Tidak sabar untuk melihat Li Ziran. Zhang Yefei menarik napas dalam-dalam. Benarkah? Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Bang, bang. Pada saat yang sama, dua mayat dilemparkan. Bab 628. Identitas saya adalah. Setelah melihat dua mayat di tanah dengan jelas, mata Lu Zhan dan Zhang Yefei menjadi lurus. Bukankah kedua budak ini? Bagaimana mereka berdua mati? Mata Lu Zhan penuh kejutan. Mulut Zhang Yefei cukup lebar untuk memasukkan telur. Apakah kedua tuan ini pergi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua dewa besar ini menyapu stadion tinju bawah tanah Sikingshan dan seluruh lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi malam itu. Kekuatan mereka hanya ilahi, seperti sihir. Bagaimana Anda bisa mati? Tidak. Katakan padaku semua ini tidak benar. Lu Zhan berteriak dengan panik. Lu Zhan tidak percaya semua ini sama sekali. Dua budak tuan guru telah berada di sisinya sejak kecil. Saya tidak tahu berapa banyak tuan yang terbunuh. Tidak pernah gagal. Meninggal hari ini. Itu membuatnya tidak bisa dipercaya. Adakah master yang bisa membunuh mereka? Dadada. Suara. Langkah kaki datang. Dan Ye Junlin dan Yama God of War muncul. Siapa kamu? Lu Zhan bertanya dengan heran. Orang yang datang untuk membunuhmu. Ye Junlin berkata ringan. Wow. 10 pengawal Lu Zhan lainnya segera memblokir bagian depan. Mati. Dewa Perang Yama bergerak. Segera. Semua 10 orang jatuh ke tanah. Kali ini, semua ditekan. Zhang Yefei, Zhang Dongsu dan yang lainnya berlutut ketakutan. Mereka menyadari bahwa mereka bermain-main dengan orang yang salah. Adapun Lu Zhan, yang tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Dia menatap Ye Junlin dan bertanya, siapa kamu? Oke, kalau begitu aku akan membuatmu mengerti sedikit. Li Ziran adalah istriku, dan Jinling adalah penutupku. Ya, aku memiliki keputusan akhir. Membunuh orang-orang di situsku. Mencari kematian. Boom. Setelah Ye Junlin selesai berbicara, Lu Zhanru disambar petir. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan si Qingshan kepadanya sebelum dia meninggal. Ada keberadaan di kota Jinling yang tidak dapat dibeli oleh siapapun. Biarkan dia pergi dengan cepat. Atau dia akan mati. Sepertinya ini dia. Tapi dia masih suami Li Ziran. Pada saat ini, Lu Zhan telah tenang. Dengan wajah tenang, dia berkata sambil tersenyum. Yang mulia memang luar biasa. Dua pelayan saya yang tidak berguna membuat Anda tertawa. Bisakah Anda mengungkapkan identitas Anda? Ye Junlin tersenyum. Tampaknya pria ini memang memiliki dua stroke. Saat bencana melanda, Anda masih bisa begitu tenang. Tidak heran si Qingshan dan orang-orang ini bukan lawan. Yama God of War mencibir. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasnya. Yang mulia, bisakah kita berteman? Kami tidak memiliki konflik substansial, hanya kesalahpahaman. Saya minta maaf di sini. Selain itu, dua keluarga saya para budak sudah mati. Jadi mari kita lupakan masalah ini. Lu Zhan ingin menyelesaikan masalah ini. Hah, itu saja. Kamu apa? Ye Junlin mencibir. Lu Zhan tersenyum. Yang mulia tidak tahu apa-apa. Dan latar belakangku bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh orang biasa. Penyelesaian damai akan baik untukmu. Kalau begitu aku tidak percaya pada kejahatan ini. Lakukan. Mata Ye Junlin memancarkan dua cahaya dingin. Dewa Perang Yama, yang menerima perintah, berjalan menuju Lu Zhan selangkah demi selangkah. Lu Zhan panik. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tahu identitasku? Jangan main-main. Zhang Yefei juga menyarankan, jangan impulsif. Dua orang dewasa. Identitasnya memang mengerikan. Jika kamu bergerak dia, akan ada masalah besar. Ya, tidak ada yang mampu mengetahui identitas Lu Shao. Zhang Dongsu juga berkata. Ekspresi Lu Zhan sangat melunak. Ye Junlin berkata dengan dingin, bunuh. Dewa Perang Yama, yang menerima perintah, bergerak. Identitasku adalah Nan Hong. Lu Zhan meraung dengan suara serak.
Bab 629. Bersiaplah untuk kejutan. Puff. Sebuah panah berdarah melesat keluar. Puff. Luzan langsung jatuh ke tanah. Dia akhirnya membayar harga untuk perbuatan jahatnya. Keluarga Zhang ketakutan. Benar-benar berani menyerang Luzan. Jangan dengarkan dia menyelesaikan identitasnya. Zhang Yefei berkata tanpa daya, Tuan, saya tahu Anda kuat, tetapi Lu Shao tidak bisa bergerak. Identitasnya terlalu buruk. Ye Junlin menatapnya dengan dingin dan berkata, saya tidak peduli identitas apa dia. Dengan cemoohan. Daripada identitas. Dengan yang ini. Jangan membicarakannya di sini. Lihat ke seluruh dunia dan dengar nama Dewa Perang Kunlun. Siapa yang tidak takut? Dibandingkan dengan latar belakangnya. Murni mencari kematian. Ye Junlin dan Dewa Perang Yama pergi. Adapun keluarga Zhang, mereka tidak bergerak. Karena orang-orang ini seperti semut di matanya. Tidak sepadan dengan usaha. Berita jatuhnya Luzan dan anak buahnya dengan cepat menyebar ke seluruh lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Semua orang tercengang. Apakah orang ini kalah? Itu dibuat oleh bawahan si Qingshan, Dewa Perang Yan Luo. Dewa Perang Yan Luo benar-benar kuat, tapi kali ini dia mendapat banyak masalah. Ya, saya mendengar tentang Luzan. Latar belakang bahwa seluruh Cina Selatan harus takut akan hal itu. Ya, lingkaran bawah tanah mendidih. Semua orang mengerti. Orang-orang di belakang Luzan akan segera datang ke Jinling. Perselisihan baru saja dimulai. Terutama keluarga Zhang yang mengetahui identitas Luzan. Mereka semakin mengerti bahwa Luzan hanyalah seorang garda depan, dan pasukan besar akan segera tiba. Pada saat itu, Jinling akan menjadi waktu nyata untuk mengubah langit. Berita kematian Luzan menyebar dengan cepat. Di suatu tempat di Huahai. Muridku meninggal di Jinling. Sombong. Aku ingin semua orang dikuburkan bersamamu. Pada saat ini, Ye Junlin dan Dewa Perang Yan Luo keluar dari rumah keluarga Zhao. Pergi dan beritahu mereka, masalah ini sudah selesai. Perintah Ye Junlin. Dia belum diidentifikasi secara publik untuk saat ini. Pada pernikahan abad ini, dia akan sepenuhnya mengungkapkan identitasnya kepada Li Ziran. Katakan padanya sekarang, betapa membosankannya. Ketika pernikahan diadakan, saya akan memberi Li Zian kejutan besar. Dimengerti. Dewa Perang Yama memasuki rumah Zhao dan keluar dari villa keluarga tunggal Li Ziran. Meskipun Wu Xiao terluka, itu semua trauma kulit. Setelah perawatan sederhana, tidak ada masalah serius. Berdiri di pintu. Dia terkejut ketika melihat Yama God of War. Bukankah ini yang menyelamatkan mereka di malam hari? Nona Li, orang yang menyelamatkan kita pada malam hari ada di sini. Wu Xiao segera menyapa Li Ziran. Li Ziran segera berlari keluar. Nona Li, saya telah berurusan dengan semua orang itu, dan mereka baik-baik saja. Dewa Perang Yama pergi. Hei, tunggu. Terima kasih. Kamu harus memberitahu siapa kamu. Li Ziran mengejarnya. Hanya saja Dewa Perang Yama pergi tanpa menoleh ke belakang. Wu Xiao, cepat dan lihat siapa dia. Li Ziran berkata. Oke. Li Ziran juga penasaran dengan identitas Yama God of War. Dia sebenarnya memiliki perasaan yang akrab dengan Yama God of War. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia pasti melihatnya sendiri. Bab 630. Pasukan khusus wanita temukan identitas Ye Junlin. Karena dia melihat orang yang dikenalnya, Ye Junlin. Mantan suami Li. Dia hampir memberinya pelajaran tempo hari. Tanpa diduga, dialah yang melindungi Li Ziran. Ada master seperti itu di sisinya. Bukankah semua orang di keluarga Zhao mengatakan bahwa dia tak tertahankan? Di Yunting Group, dia adalah seorang penjaga keamanan kecil. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Benar. Dia juga mengenal Qin Yuan di zona perang barat. Bukankah itu kebetulan? Tepat ketika Wu Xiao sedang berpikir. Dewa Perang Yama bertanya kepada Ye Junlin. Dewa Perang, apakah Anda ingin saya mengetahuinya? Ye Junlin tersenyum, keluar. Sudahkah Anda bersembunyi begitu lama? Suara ini meledak di telinga Wu Xiao. Dia bertanya pada dirinya sendiri tentang kesempurnaan yang tersembunyi. Ini adalah kursus terbaiknya dalam mata pelajaran pasukan khusus. Itu ditemukan sebelumnya. Wu Xiao hanya bisa keluar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tahu lebih awal.
Aku tahu kamu mengikutiku sejak kamu meninggalkan villa, kata Yan Luo, menatap Wu Xiao dengan wajah muram. Setelah Wu Xiao melihat wajah Dewa Perang Yama, dia berseru, kamu. Kamu adalah Dewa Perang Yama dari negara Serigala. Kamu. Wu Xiao ingat dengan jelas bahwa beberapa tahun lalu, Qin Yuan memimpin pasukan ke zona perang barat dengan perang negara Serigala. Pada saat itu, Dewa Perang Yama tidak terkalahkan dan menangkis puluhan serangan di zona perang barat. Pada akhirnya, Dewa Perang Kunlun secara pribadi mengirim seseorang untuk mengalahkan negara Serigala. Meskipun negara Serigala benar-benar runtuh, tapi Dewa Perang Yama telah meninggalkan banyak bayangan di benak para prajurit di teater perbatasan barat. Jadi Wu Xiao mengenali Dewa Perang Yama secara sekilas. Karena itu mengesankan. Segera, wajahnya berubah liar. Mata yang luar biasa perlahan menatap Ye Junlin. Apa identitasnya? Bisakah Anda benar-benar memerintahkan Dewa Perang Yama untuk melindungi Li Ziran? Baik, kaya. Melihat ini, Ye Junlin tersenyum. Kamu benar-benar mengenalinya. Tetapi kamu bisa memahaminya. Kamu seharusnya bertarung melawannya di bawah Qin Yuan saat itu. Boom. Ye Junlin mengatakan ini. Wu Xiao tercengang. Bagaimana Ye Junlin mengetahui semua ini? Mungkinkah identitasnya tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa? Siapa kamu? Wu Xiao bertanya. Ye Junlin mengambil sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum, katakan padanya. Dewa Perang Yan Luo menatap Wu Xiao dan berkata, di depanmu adalah mimpi buruk ribuan tentara dari ratusan negara, dengan mesin perang, dan iblis besar di medan perang. Gelar Dewa Perang Kunlun Cina. Puff. Mendengar ini, Wu Xiao jatuh ke tanah tanpa sadar. Dewa Perang Kunlun. Ya Tuhan, ternyata itu adalah Dewa Perang Kunlun yang legendaris. Tidak heran dia tahu segalanya tentang zona perang perbatasan barat. Tidak heran Lang Guo dan negara-negara berperang mengikutinya sebagai pengawal. Tidak heran dia berani memanggil Qin Yuan, kepala zona perang perbatasan barat No. 1. Seorang anak laki-laki. Setelah mencoba memahami semua ini, Wu Xiao ketakutan setengah mati. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Dia bahkan menembak God of War. Dia berdiri dengan gemetar dan memberi hormat kepada Ye Junlin. Wu Xiao, seorang prajurit yang pernah bertugas di teater perbatasan barat, memberi penghormatan kepada Dewa Perang Kunlun. Adalah kemuliaan setiap prajurit di Tiongkok untuk melihat Dewa Perang Kunlun. Wu Xiao merasa terhormat. Dia masih melindungi istri Dewa Perang Kunlun. Ye Junlin membalas hormat. Minta ketua untuk menghukum, kata Wu Xiao. Hukuman? Hukuman untuk apa? Ye Junlin tampak tertekan. Wu Xiao berkata dengan sedikit malu. Aku tidak hanya bertemu denganmu hari itu. Aku hampir memukulmu. Aku meminta kepala suku untuk menghukumku. Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Wu Xiao tampak bingung untuk sementara waktu. Bersambung.